Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merda Diozan Fortuna, NPM 1746046111, kelas paralel dalam mata kuliah Administrasi Pertanahan. Dalam mata kuliah Administrasi Pertanahan, kelompok saya mendapatkan materi tentang hak ulayat. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian hak ulayat maupun subjek dan objek yang ada di hak wilayat itu sendiri. Pengertian hak ulayat menurut ahli G. Kartosaputra dan kawan-kawan dalam buku hukum tanah adalah hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum yang ada di desa maupun suku untuk menjamin ketertiban pemanfaatan penyalahgunaan tanah. Selain itu, hak wilayah juga dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum yang ada di desa maupun suku di mana para warga ataupun masyarakat tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah yang diperintahkan oleh kepala desa maupun kepala suku di wilayah tersebut. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan subjek yang terdapat di hak wilayah. Subjek menurut Budi Harsono, subjek hak wilayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah itu. Masyarakat hukum adat terdapat atau terbagi subjek yang terdapat di hak wilayah. Subjek menurut Budi Harsono, subjek hak wilayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah itu. Masyarakat hukum adat terdapat atau terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah masyarakat hukum adat teritorial. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama. Yang kedua, masyarakat hukum adat genealogik. Masyarakat hukum adat genealogik adalah disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah. Dan selanjutnya adalah objek dalam hak ulayat. Objek dalam hak ulayat tentunya umum bagi kita karena adanya tanah ataupun daratan, air, perairan seperti danau, pantai, maupun irigasi. Dan yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar. Yang keempat, binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan. Demikian pengertian dari saya tentang hak ulayat, subjek maupun objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya atau anggota kelompok saya untuk pembahasan hak wilayat selanjutnya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kedua tentang hubungan hak ulayat dengan hak perseorangan. Hak ulayat suatu masyarakat hukum adat dapat berlaku baik ke dalam atau internal anggota masyarakat hukum adat itu sendiri, maupun keluar atau eksternal dari masyarakat hukum adat. Daya berlakunya hak ulayat ini kemudian dapat mempengaruhi hubungan antara hak ulayat dengan hak perseorangan masyarakat hukum adat, bahwa maka tiap individu mempunyai hak untuk yang pertama yaitu mengumpulkan hasil-hasil hutan. Yang kedua, memburu binatang liar yang hidup di wilayah masyarakat hukum adat. Yang ketiga, mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuhnya liar. Keempat, membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah terus-menerus. Hubungan antara hak ulayat dengan hak perseorangan masyarakat hukum adat mengembang kempis, artinya mengembang kempis yaitu apabila hak ulayat menguat, maka hak perseorangan melemah, menguat. Semakin kuat anggota masyarakat hukum adat mengelola tanah ulayatnya, maka semakin dalam hubungan hukum perseorangan ini dengan tanahnya, dan semakin surut pula hak-hak masyarakat hukum atas tanah ulayatnya. Jika hak perseorangan atas tanah itu berkurang, maka hak ulayat tersebut akan menjadi kuat. Dari situ penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Syafutri akan melanjutkan paparan materi yang sudah dijelaskan oleh Merda dan Ira tentang hak ulayan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pahaman saya tentang hak ulayan itu sendiri, yang terdiri dari sifat hak ulayan. Hak ulayan merupakan hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah, mempunyai hubungan yang erat antara tanah dengan manusia daerah suatu masyarakat hukum adat. Hubungan erat ini terjadi karena adanya kedekatan hubungan mereka dengan lingkungan dan sumber daya alam. Adapun sifat-sifat hak ulayan yang melekat dan mempunyai hubungan dengan masyarakat hukum adat yaitu sebagai berikut. Tanah tidak dapat dikuasai secara mutlak. Artinya bahwa seorang masyarakat hukum adat diberikan hak untuk mengolah tanah yang dilakukan secara terus-menerus, dan apabila dilakukan secara terus-menerus oleh warganya, maka akan diberikan hubungan yang erat dengan tanah ulayan. Dan apabila sewaktu-waktu tanah itu ditinggalkan, maka hubungan dengan tanah tersebut semakin renggang. Yang kedua, tanah tidak boleh diperjualbelikan. Artinya bahwa seorang anggota masyarakat hukum adat diberikan tanah ulayan tersebut, maka tanah itu bebas dikelola. Tetapi apabila tanah tersebut dilantarkan, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah milik persekutuan hukum yang tidak dapat dijual kepada pihak lain. Yang ketiga, manusia dan hasil kerja lebih bernilai daripada tanah secara tidak langsung. Sesungguhnya demikian hasil paparan kelompok kami tentang hak ulayan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.